Tes tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Rumandi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama atau saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat sebuah desain. Dalam hal ini desain sipil atau ruangan menggunakan software Visio. Oke. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang Visio. Jadi Visio adalah salah satu software besutan atau keluaran dari Microsoft yang dapat digunakan untuk mendesain alat, bisa juga mendesain proses, banyak package-nya, banyak tools-nya, yang lebih sederhana gitu dibandingkan kalau kita menggunakan AutoCAD. Karena AutoCAD sangat kompleks ya, tapi memang dia powerful, tapi kita dengan Visio ini kita bisa membuat desain yang sederhana dan cukup bisa diandalkan walaupun tidak sekompleks AutoCAD. Di video-video sebelumnya saya telah membuat tutorial juga bagaimana caranya kita mendesain sebuah proses, yaitu flow sheet atau PFD atau proses flow diagram dari sebuah proses, dan juga bahkan untuk kita bisa mendesain alat equipment. Saya dulu pernah membuat ulir, jadi membuat baut ulirnya menggunakan Visio, dan itu sudah diupload. Teman-teman bisa cek di video di list video saya di channel ini. Oke, jadi ini adalah contoh layout dari lab ya. Jadi ini kita pakai skala 1:50. Terus ada dindingnya, ada jendelanya, butterfly ya, kupu-kupu. Terus itunya kupu-kupu, ada meja, ada komputer, ada alat-alat yang lain. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Visio, dalam hal ini desain ini. Jadi di Visio kita langsung saja. Jadi teman-teman bisa buat file baru, mungkin yang baru ya, tinggal new. Nah, di sini banyak template. Kalau saya suka blank ya, karena kita akan banyak menggunakan package yang tidak hanya satu package gitu. Jadi kita langsung ke matrix. Kalau US nanti satuannya satuan British ya. Feet, panjangnya pakai feet. Terus satuan-satuan lain juga pakai British. Kita pakai matrix, jadi nanti satuannya dalam SI ya. Meter atau milimeter nanti. Oke, new. Nah, ini adalah lembar kerja dari Visio. Teman-teman langsung saja ke desain. Orientasi, saya suka portrait. Landscape, sorry. Di lembar kerja ini teman-teman sudah bisa langsung bisa menggambar. Nah, halaman ini adalah halaman kurang lebih A4 halaman ini. Dan teman-teman untuk bagaimana kita menambahkan tadi seperti dinding, terus ada pintu, jendela, ada alat-alat yang lain, meja. Nah, teman-teman di sini ada shape-nya. Nah, di shape ini banyak teman-teman bisa cari. Biasanya saya kalau mendesain, saya pasti pakai engineering, terus ke proses. Nah, di proses saya checklist semua ya. Oke, karena kebutuhannya banyak, eh, bisa saya bisa membuat flowsheet juga buat PFD ataupun PNID. Kalau teman-teman tidak mau, nanti tinggal dihapus juga bisa. Terus karena ini hubungannya dengan sipil, maka building bisa, eh, VAC bisa, banyak ya, furniture bisa. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin terlalu banyak ya yang harus dicari, terus pengen langsung spesifik ke alat tertentu, teman-teman langsung bisa cari aja. Misal saya akan mencari pintu, teman-teman tinggal klik aja door, maka akan muncul semua jenis pintu, dari yang single door, double door,
dan masih banyak lagi. Terus atau mungkin mau cari furniture ataupun alat furniture, mungkin table, kayak akan ada ya table furniture. Terus mungkin mau truk juga ada, macam-macam truk jenis-jenisnya. Nah, terus di sini di layout yang saya buat itu ada dinding. Jadi untuk dinding sendiri sebenarnya tidak ada set khusus ya yang harus bagaimana bentuknya gitu. Tapi untuk garis, kalau saya selalu menggunakan garis biasa. Ini sebenarnya juga bisa. Tapi ini hanya untuk, sorry, ini hanya untuk seperti tanda ya. Bahwasanya resource wall office bisa pakai pakai ini. Nah, terus kalau di sini saya tidak menggunakan walls yang di sini, tapi saya menggunakan sebuah shape, sebuah shape biasa pakai yang saya pakai general kalau nggak salah. Kita ke general, basic. Nah, saya pakai yang rectangle ini. Kalau saya tarik kosong ya. Terus saya akan menggaris-garis dalamnya. Tinggal ke format shape, terus ke fill. Oke, ini fill. Terus kita ke pattern. Nah, di sini ada patternnya ya. Tinggal pilih patternnya mau bentuk bata atau kotak-kotak gimana terserah. Saya suka yang garis miring. Warnanya tinggal ubah warnanya. Nah, ini adalah dinding atau wall yang saya gunakan. Teman-teman tinggal nyaman pakai mana gitu. Bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang ini. Oke, gitu. Dan satu yang menjadi patokan, pasti ini semua teman-teman juga tahu, kita butuh namanya skala. Jadi lembar kerja yang kita desain itu adalah ukuran sebenarnya yang diperkecil gitu. Jadi misal saya menggunakan 1:50 skalanya, maka ukuran sebenarnya yang kita inginkan itu dibagi di angka 50. Misal lebar dari layout ini adalah 6.550 mm. Maka kalau lebar aktualnya 6,5 meter ya, 6,55 meter, kan itu tidak mungkin bisa dicetak di dalam sebuah kertas ya. Apalagi ukurannya A4 atau A3, itu kan akan sangat sulit. A0-nya nggak mungkin 6 meter kan. Nah, maka dari itu kita butuh skala. Jadi kita perkecil uh, si si ukuran tadi, tapi dengan skala yang sama. Artinya kalau 1:1 dia 1:1 dengan ukuran yang lainnya. Jadi kalau saya bagi tinggal langsung aja kalkulator. Berarti 6.550 dibagi 50. Oh, sorry. 6 6.550 dibagi 50. Jadi panjang yang harus kita gambar itu kurang lebih 131 mm. Kita cek. Nah, kita cek panjangnya, kita tinggal ke length. Di sini ada panjang length yaitu 131,5 ya. Jadi nggak terlalu tepat. Bisa juga kalau teman-teman tepatkan gitu. Bisa. Oke, ini adalah nah panjangnya atau height-nya. Tinggal mengikuti aja panjangnya kalian gimana. Misal ini saya buat sama ya. Oke, ini kayaknya sudah oke lah. Atau kurang lebar biar terlihat strukturnya.
kurang lebar dikit. Ya, cukup. Berarti height-nya tadi kan 2 mili. Kita buat 131. Wah, ini kan ke arah tinggi ya. Kan tidak mungkin. Maka kita buat lebarnya. Sorry, kita buat width dulu. Maka di sini untuk width-nya itu 131. Oke, maka dia akan memanjang. Dan kita lihat untuk T panjang dari ruangan ini kurang lebih 7,9. Iya, 7,9. Ini 4,6 ditambah 3. Oh, jadi 9 ya, 9,3. Jadi tinggal copy saja, kalau saya tinggal copy saja. Atau diputer bisa. Teman-teman tinggal geser. Sudah rata ya. Oke, rata. Oke, rata. Nah, panjangnya berarti tadi 900 berapa tadi? 9.000. 9.000. 9.000. 9,9 ya. 4,6 ditambah 3,3. 7,9, sorry, sorry. Panjangnya 7,9. Oh iya, tiga tambah 4 ya. Nah, ini bandingannya tadi juga 1 banding 50. Maka ini dibagi 50. Berarti panjangnya adalah 7.900 meter dibagi 50. Maka dapat panjang 158. Teman-teman tinggal masuk ke sini. Langsung di bagian width-nya. Ini 131. Teman-teman ubah aja 158. Enter. Oke, sudah bisa ya. Jadi ini tinggal digeser saja. Oke, ini adalah ukurannya dengan lebar sekitar 6,55 dengan panjang 7,9. Tinggal copy saja, tidak sulit. Oke, yang bawah juga kita tinggal copy. Anggap kita masih persegi panjang. Kita tumpuk. Oke. Nah, ini adalah ukuran dari lab tadi. Lab yang kita buat. Selanjutnya, eh, kalau untuk garis-garis sudah selesai. Nah, tadi kan kita butuh pintu. Ya, kita tinggal cari saja pintu. Daripada kita cari shape manual, kita klik aja door. Jika ada, nanti dia akan muncul. Pintunya mau kayak mana? Jadi ada dua kan tadi. Ada single door, ada yang double door. Oke, dan lebar pintu kurang lebih 80 cm ya. Jadi 80 cm kan 800. Nah, teman-teman tinggal 800 dibagi 50. Maka panjang si atau selebar si pintu harus 16. Sorry. 800 dibagi 50 itu berarti 16. Sorry, ini dapatnya angka 9 ya. 9, kita kan butuh 16. Oke, dia akan mau lebar. Hmm, Ini pintu yang pertama. Berarti ini kalau double door tinggal kali 2 saja. 32 ya. 32 tinggal ke sini. Berarti ini 32.
tinggal digeser, atau bisa juga daun pintunya harus masuk ke sini kan, tinggal digeser bisa. Terus kita butuh wall di sini dengan panjang 3 ya. Nah, kita kan butuh ini jarak ini ya, penanda jarak ini. Teman-teman tinggal cari saja dimensi dimension, harusnya ada. Nah, ini dia, ada yang dimensi horizontal, ada yang vertikal. Nah, tinggal menyesuaikan. Nah, terus saya kan tadi lebarnya dari titik sini kurang lebih 3 meter ya, 3 meter dari titik keluar. Maka teman-teman tinggal klik saja di sini, 3 meter berarti 3.000 bagi 50. Oke, 3.000 dibagi 50, 60 berarti panjang yang harus dibuat itu 60 saja, 60. Oke, sudah ya 60. Terus untuk panjangnya dari titik atas itu 3,3, itu berarti 3.300 bagi 50, 66 ya, 66 berarti yang horizontal, saya vertikal, sorry, vertikal berarti 66. Oke, tinggal digeser. Oke, ini udah 66. Terus kita masukkan bricknya atau dindingnya, wallnya di 60. Yang sudah pas 66 dengan lebar 3. Teman-teman tinggal klik saja, sebenarnya ini kan 60 ya. Ini tinggal disesuaikan aja 60. 60 pada nama indeks sesuai dengan angkanya. Tinggal ditarik kita pasang ke sini. Terus kita juga butuh yang panjang. Ini tinggal menyesuaikan saja. Oke, panjangnya kita kurangi. Oke, pas ya. Jadi ukurannya sama. Tinggal pasang pintunya. Pintunya tinggal dipasang. Kita putar. Nah, sorry. Ini oke sih. Ini pintu pertama, ini pintu kedua. Sama ya. Oh, ini kurang lebar. Jadi ditambahin. Sepertinya cukup segini. Oke. Jadi ini skema dari pembuatan layout ini. Dan teman-teman bisa membuat, tinggal menambahkan saja sebenarnya. Misal ini kan komputer ya. Komputer, teman-teman tinggal cari komputer atau desktop begini. Ini bisa komputer atau desktop. Tergantung pilihan teman-teman pakai yang mana. Ini tuh laptop. Mungkin ini adalah gambar PC. Tinggal atur saja ukurannya. Terus kita butuh meja kan. Meja teman-teman bisa langsung table di sini.
banyak tabelnya, bentuk-bentuknya juga banyak ya. Bisa begini, bisa juga seperti saya. Seperti saya kan ada ukurannya. Nah ini sebenarnya dari shape juga, tinggal dibuat saja, dibuat sesuai yang kita inginkan. Jadi tinggal di close, shape basic. Nah ini mau ukuran berapa teman-teman tinggal sesuaikan. Oke, kayak gini bisa. Oke, tinggal ditarik, selesai ya. Tinggal diukur nanti ukurannya berapa, maunya berapa. Terus ada alat, beberapa alat yang mungkin harus dibuat. Kita bisa buat manual sebenarnya. Saya sudah buatkan, saya ingatkan lagi, saya sudah membuat sebuah alat yang saya desain dari nol menggunakan Visio ini. Jadi misal seperti ini, seperti sorry, dehydrator, terus disintegrator ini tidak ada di shape kalau kita cari. Tapi saya buat gitu. Contohnya ini, kalau saya copy, saya masuk ke lembaga kerja saya yang tadi kita copy. Nah sebenarnya ini adalah gabungan dari garis-garis yang kita buat manual. Oke, saya akan ungroup ya untuk melihat garisnya. Ini sudah ke ungroup, terus kita ungroup lagi. Ini sudah mulai copot ya. Ini kita ungroup lagi. Oke, sudah copot. Nah, ini adalah komponen dari sebuah disintegrator yang bentuknya semula seperti ini, itu ternyata terbuat atau dibuat menggunakan garis-garis. Garis ini contohnya ini ya, garis bisa, garis-garis ini bisa, ataupun mungkin kita ada shape yang mirip dengan ukuran simulasi yang akan kita buat, kita tinggal tambah-tambahkan saja bisa. Enak kok teman-teman, jadi nggak terlalu sulit menggunakan Visio, banyak template-nya, tinggal plug and play, tarik-tarik saja, tidak tidak serumit AutoCAD lah. Jadi teman-teman bisa explore, itu dasarnya yang saya gunakan untuk membuat desain ini. Teman-teman bisa berawal dari membuat ukuran dulu, terus dari skala kita tambahkan furniture yang lain, itu sudah mengikuti lah. Tapi yang jelas filosofis awalnya itu perlu dibangun untuk membuat denah ini gitu. Pakai apa sih yang pas gitu? Brick wall atau bentuknya kayak mana? Itu tergantung imajinasi kita dan juga kesepakatan sebenarnya, kesepakatan dengan yang akan menerima gambar ini. Oke, mungkin teman-teman bagaimana caranya membuat sebuah denah menggunakan uh, Visio. Dalam hal ini denah sipil ya, bangunan sipil kita buat dua dimensi menggunakan Visio. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa dukung saya dengan subscribe, like, dan komen. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga tutorial bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, nanti kita diskusi banyak di sana. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.